Siapa sih yang tidak mengenal Farel Prayoga? Dia idola baru meski masih anak-anak, tapi dia diidolakan oleh siapa saja, termasuk laki-laki maupun perempuan, orang biasa maupun pejabat, artis dan selebritis, ulama maupun pengusaha. Jadwal manggungnya sudah padat. Siapa yang menyangka ketika sudah diundang ke sana kemari, ternyata Farel bukan seorang muslim. Akankah kita, masyarakat awam, akan menyikapinya dengan bijak? Atau satu persatu yang menggemarinya undur diri perlahan? Hanya karena jawaban embuh sewaktu ditanya Gus Miftah pada acara Maulid Nabi di Banyuwangi, kota kelahirannya. Simak opini dan Beni berikut ini. Agamamu apa? Kristen? Katolik? Enggak. Lu kok maksudnya apa? Agamane apa? Enggak berwasi. Hah? Berwasi betul. Oh, apa? Pokoknya apapun agamamu tetap sing ibadah sesuai dengan kepercayaanmu. Atau untuk Farel. Mau setuju atau tidak? Mau diakui atau tidak? Masyarakat Indonesia, bahkan bisa disebut mayoritas orang Islam, sedang mengalami perasaan insecure, tidak nyaman, karena hal apapun yang muncul di pemberitaan maupun di media sosial berkali-kali dihubungkan dengan agama. Benar-benar sebuah kondisi yang sulit difahami. Sekolah wajib hijab lah, pegawai wajib zakat 2,5% lah, perda syariah lah, anti riba lah, hijrah lah, dan puluhan ribu kata atau kalimat yang mengkaitkan apapun dengan agama. Sepertinya kalau tidak dikaitkan dengan agama adalah dosa, adalah neraka, adalah kafir. Pertanyaan Gus Miftah kepada Farel Prayoga, agamamu oleh? Embuh, begitu jawab Farel. Banyak yang kaget, ini yang mengherankan kita. Sepenting apa agama Farel bagi kita? Emang kalau Farel non-muslim, kenapa? Apa kemudian muslim se-Indonesia pasti masuk neraka? Gegara Farel yang lagi naik daun, itu non-muslim. Kebetulan yang nanya apa agama Farel adalah Gus Miftah, ulama muda yang tingkat toleransinya tinggi. Gus Miftah pesan agar Farel rajin ibadah apapun agamanya. Coba cek di media sosial kita, entah Facebook, entah Instagram, entah TikTok, apalagi WhatsApp. Setiap hari pesan-pesan sok agamis masuk ke HP kita. Meski kita sadari hampir pasti kita tidak membacanya, atau jika dibaca 5 menit kemudian kita sudah lupa apa yang baru kita baca. Akibatnya banyak yang tidak sadar, menganggap bahwa setiap kita harus bertanggung jawab atas keislaman orang lain. Padahal jangkauan kewajiban diri sendiri yang maksud saya kewajiban diri sendiri ya sebatas pada keluarga saja. Itu pun keluarga inti, orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami ke istri atau sebaliknya. Tapi yang kita temui kemudian saking membludaknya pesan-pesan ini, setiap saat maka tidak sedikit individu muslim kemudian memaksa-maksa orang lain. Banyak loh yang tidak sadar
Bahkan umat agama lain pun dipaksa mengikuti tata cara Islam. Sudah tidak terhitung guru sekolah negeri memaksa murid mereka yang non-muslim, terutama perempuan, untuk memakai hijab. Hampir setiap tahun ajaran baru, hal ini terus-menerus terjadi di berbagai wilayah. Kita bisa lihat, bahkan soal khilafiyah makin mengental sesama muslim. Bukan hal aneh, kemudian ada masjid berdiri berdekatan hanya karena sebagian sholat tarweh 23 rakaat dan sebagian lagi sholat tarweh 11 rakaat, atau karena yang satu pakai mauludan sedangkan sekelompok lainnya menganggap itu bid'ah. Sebagian mengadakan doa 7 harian orang yang wafat dan sebagian lagi tidak. Bahkan ada beberapa masjid sudah mewajibkan jemaah harus memakai baju koko jika berjamaah, menaikkan batas bawah celana panjang hingga terlihat mata kaki, dan berbagai sikap yang menjadi hal-hal baru. Makna hijrah pun kemudian bergeser dari yang sebenarnya hijrah Nabi merupakan tonggak berkembangnya Islam karena diterimanya dakwah Nabi yang sangat baik, menjadi hanya perubahan penampilan saja. Lihat saja dalam berbagai pemberitaan, artis dianggap hijrah jika mengharamkan musik, berjidat hitam, memelihara jenggot, selalu berpakaian ala Timur Tengah, dan lain sebagainya. Seremeh itukah hijrah? Ada di Surakarta masjid yang berdampingan dengan gereja. Tidak pula hanya di Surakarta, di Puja Mandala, Nusa Dua Bali, ada 5 tempat ibadah berdiri berdampingan. Itulah toleransi beragama di Indonesia. Soal Farel dan Gus Miftah. Kembali lagi ke soal Farel dan Gus Miftah. Sebenarnya memberi pelajaran pada kita semua bahwa keyakinan orang lain harus dihormati. Pun ketika Farel tahu harus tampil dalam acara Maulid Nabi, dia kemudian mengenakan peci. Islam sejatinya sangat mengajarkan kemanusiaan. Sehingga dawuh penting dari Habib Ali Al-Jufri menekankan hal itu. Pesan beliau, kenalilah kemanusiaan sebelum kamu mengenal Islam. Dakwah santun dan menyenangkan ala Kiai Anwar Said, Gus Mufmafik, Kiai Marzuki Mustamar, Gus Miftah, serta ulama teduh lainnya membuat kita merasa tenang. Tak heran kemudian saking kuatnya pengaruh Gus Miftah, Deddy Kombuser akhirnya memeluk agama Islam. Mu'alaf. Sudah berapa orang yang melupakan sejarah bagaimana Wali Songo berdakwah di bumi Nusantara, sehingga yang tadinya mayoritas beragama Hindu menjadi mayoritas Muslim. Sekarang ini justru mimbar, panggung, pengajian dikuasai orang-orang yang merasa berhak menghakimi, memvonis keislaman orang lain kurang pas. Akibatnya banyak Muslim yang kemudian merasa aneh dan merasa tidak seperti zaman dahulu. Sudah saatnya Islam dikembalikan pada ruhnya, yakni menghormati segala perbedaan yang ada. Karena sejatinya perbedaan itu adalah rahmah. Saat ini Islam banyak dibajak oleh orang-orang yang mengaku paling islami. Mereka merasa berhak mewakili Tuhannya dalam menghukumi cara berislam orang lain. Akibatnya
Jangankan non-muslim, sesama orang Islam sendiri merasa jengah. Saatnya kita tidak diam saja. Kita jumpa lagi Opini dan Beni episode selanjutnya. Sikat masih.